saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya saya meyakini ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Ini bukan hanya persoalan pidana, sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan. Lebih mendasar dari itu, ini adalah persoalan konstitusionalitas, bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Dan saya berpendapat persoalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang, bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Karena itu, saya memutuskan untuk menambah perspektif hukum tata negara, bidang yang saya geluti, politik hukum, bagaimana kemudian relasi kekuasaan dengan hukum, tanpa kemudian mengenyampingkan isu-isu hukum pidana. Bapak melakukan uji konsekuensi, ini misalnya saya ambil contoh nih KHS, ini hanya terkait KHS-nya Pak Jokowi, atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji? Kan tadi saya udah bilang, tidak mesti dokumennya Bapak tunjukkan kepada pihak masyarakat. Tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Iya betul. Dari UGM kan? Betul. Pak, ini perintah majelis loh. Kami yang kemarin hadir di persidangan pertama siapa Pak? Ada nggak di sini? Bapak ya, berdua ya. Kan kemarin majelis minta untuk melibatkan pihak eksternal ya, unsur masyarakat. Oke, izin majelis gitu ya. Jadi kenapa kemudian gitu ya kita tidak melibatkan unsur masyarakat? Karena kami berpendapat bahwasanya dokumen yang diuji dari Pak Jokowi itu termasuk adalah dokumen-dokumen bersifat data pribadi, sehingga kemudian kami beranggapan bahwasanya masyarakat itu dalam konteks ini tidak kami libatkan. Justru kemudian kita membocorkan gitu ya data pribadi oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian ya karena kami mendapat bahwasanya dokumen yang dimintakan oleh komponen adalah dokumen-dokumen bersifat data pribadi. Pak, gini, pada saat melakukan uji konsekuensi, kan misalnya yang Bapak uji adalah KHS. KHS-nya kan tidak mesti dilihat oleh pihak eksternal. Tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan, Pak. Karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti. 100%, 1000% pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir di situ. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau ditutup? Karena ketentuan pengecualian kan kalau dibuka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Begitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau nih saya nih bagian dari Komisi Informasi, kalau saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang itu dikecualikan, Pak. Maka perlu pandangan dari pihak lain, masyarakat, begitu loh. Iya betul Ibu gitu. Tapi sekali lagi kami di internal kemudian berkesimpulan bahwasanya itu adalah data pribadi gitu ya. Sehingga kemudian kalau kemudian masyarakat diundang gitu kan, itu kan kemudian kan kita menginformasikan data pribadi seseorang yang notabene itu adalah satu, belum ada persetujuan dari pemilik data gitu. Yang kedua, saya kira kami juga dalam konteks kehati-hatian ya, kerahasiaan gitu. Kami memang menganggap bahwasanya kalau kemudian ada masalah di situ, kami khawatir. Justru kami kemudian kan mengungkapkan
data pribadi seorang yang notabene sekali lagi itu belum ada persetujuan dari pemilik data. Yang kedua, penting juga adalah itu belum ada juga putusan dari pengadilan ya yang memerintahkan kami untuk mengungkapkan data itu. Jadi atas dasar itu kemudian kami berpendapat bahwasanya kami dalam konteks ini tidak melibatkan masyarakat. Pak, sebentar saya tanya nih, Oke. Bapak melakukan uji konsekuensi, ini misalnya saya ambil contoh nih KHS, ini hanya terkait KHS-nya Pak Jokowi atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji? Oke, sesuai dengan di DSK tersebut itu khusus KHS-nya Pak Jokowi. Nah, kalau KHS pada umumnya diminta oleh publik terbuka atau tidak, Pak? Kalau misalnya nih publik meminta KHS atau yang lainnya di luar itu, ini terbuka atau enggak? Iya, saya kira kalau konteksnya ada tadi uji konsekuensi, Bu. Kalau Iya. konteksnya dia melibatkan masyarakat, sekali lagi kami berpikir bahwasannya KHS itu data pribadi. Jadi kami tidak melibatkan masyarakat dulu dalam konteks ujian konsekuensi. Kecuali dasarnya ada persetujuan dari si pemilik data ataupun nanti ya tadi Nah itu perintah dari KPK. pemahamannya itu Pak, Oke. pemahamannya Bapak melakukan uji konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi informasi yang dikecualikan, ya kan? Uji konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa kemudian harus melibatkan masyarakat? Masyarakat akan Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan KHS ini harus dikecualikan. Ada informasi pribadi. Informasi pribadi apa sih yang terkandung di dalamnya? Kan tadi saya udah bilang tidak mesti dokumennya Bapak tunjukkan kepada pihak masyarakat, tapi kemudian dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan gitu loh. Dampaknya Oke, apa? Ibu, kalau misalnya Ibu sudah ada pakar gitu ya, saya kira pakar itu juga bagian dari masyarakat gitu ya. Nggak bisa Pak, itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Iya, betul. Dari UGM kan? Ya, jadi kan perintah majelis melibatkan, Pak ini perintah majelis loh, kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh, kan? Ya. Tapi Bapak tidak. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan subscribe kalian teman-teman dan komentar kalian di bawah agar tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, di cuplikan video kali ini kita kembali membahas sebuah isu yang terus menjadi bola panas di tengah masyarakat, di mana polemik dugaan ijazah palsu, ya apakah hukum di negara kita benar-benar merdeka dari intervensi kekuasaan, ataukah hukum hanyalah alat untuk membungkam sikap kritis? Ya teman-teman, yang menjadi poin pertama yang menjadi sorotan netizen, di sini adanya alasan hukum harus independen, di mana seorang ahli hukum tata negara baru saja menegaskan bahwa keputusannya menjadi kuasa hukum dalam kasus ini bukan sekedar soal pidana. Ya, ini adalah masalah konstitusional. Beliau menyatakan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan untuk membungkam sebuah kritis rakyat, bahkan jika harus berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Yang kedua, adanya drama persidangan dan data pribadi. Nah, dalam persidangan terbaru teman-teman, ada perdebatan menarik soal keterlibatan masyarakat dalam uji konsekuensi dokumen. Ya, pihak Universitas UGM berdalih bahwa dokumen seperti KHS atau kartu hasil studi adalah data pribadi yang dilindungi dan tidak perlu melibatkan pihak luar. Ya, namun majelis hakim justru mempertanyakan, jika tidak melibatkan pihak internal, bagaimana publik bisa yakin ada transparansi? Ya, jangan sampai alasan data-data pribadi hanya menjadi tameng untuk menutupi informasi yang harusnya menjadi konsumsi publik. Nah, teman-teman, yang menjadi poin ketiga, adanya desakan untuk pembuktian nyata. Ya, isu ini sudah berlarut-larut seperti yang pernah disampaikan oleh Yusuf Kala. Ya, seharusnya masalah ini selesai dengan sederhana. Tunjukkan saja keasliannya. Kenapa harus ada drama pemanggilan yang tidak hadiri? Jika memang asli, tidak perlu ada keraguan untuk menunjukkan kebenaran di depan pengadilan. Ya, ketidakhadiran dan hanya mengutus kuasa hukum justru memicu spekulasi liar di masyarakat. Ya teman-teman, jika polemik ijazah ini terus dibiarkan tanpa pembuktian asli, ya pesan apa yang kita sampaikan kepada generasi muda? Apakah sekolah dan ijazah asli tidak lagi penting di negeri ini?
Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan share video ini teman-teman, agar banyak teman-teman kita yang lain akan melek akan politik. Di cuplikan video kali ini teman-teman ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama apa-apa saja tanggapan teman-teman kita ini. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Cilacap, tolong segera tangkap dan adili, jebloskan. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Wahyudi, maling tetaplah maling, berlindung di balik data pribadi, jangan jadi pejabat publik kalau tidak mau ijazahnya dipublikasikan. Ya teman-teman, di sini disampaikan Tule Tua Nayung, muka tembok kuping gajah, sama sekali tidak punya malu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Untung Sudiharto, setelah lewat bulan Ramadan, semoga aparat hukum insyaf tegakkan keadilan dan kebenaran, bukan menegakkan kebohongan dan kesalahan demi jabatan dan kekuasaan. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Abdul Hanifah, ayo penegak hukum, berbuatlah yang adil, ingat anak cucumu. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Edi Mul, sudah jelas palsu-palsu tetap dibela hukum, mati mereka. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Monu Armon, kalau kopian yang dikasih betul lah ijazah Jokowi tidak ada, walaupun ada palsu. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Eko Satrio, negara jika ingin keluar dari keterpurukan, singkirkan pengadilan iblis agar negara punya masa depan yang cerah. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Mufibah, hukum harus ditegakkan. Data sudah jelas, masih juga berbelit-belit. Ayo, majelis hakim. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Arus Politik, mantul sekali bos, sangat setuju dengan kuasa hukum ini. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Rosmalos, ternyata benar, semakin jujur akan semakin ternilai, semakin berkah, biasanya malah semakin kaya raya. Sehat selamat untuk Pak Hakim yang jujur dan berani, Hakim Tuhan di bumi. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Slamet Susanto, ijazah palsu tidak mungkin terbuka sebab pelakunya penguasa yang kaki tangannya sudah mencekam negeri ini secara sistemik. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Danorto, terima kasih untuk para hakim yang amanah dalam menegakkan keadilan, karena keputusanmu akan menentukan nasibmu di akhirat. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Haus, kalau kelompok termul pasti setuju dengan statement kuasa hukum Jokowi. Kalau aku masih mending ijazah tunjukkan saja biar rakyat jangan terpecah belah, bos. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Dharma Situ, Jack mana Jack? Katanya kalau ke pengadilan memintanya Anda akan datang. Nanti terus menunjukkan ijazah aslinya, gimana Jack? Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian dari tanggapan-tanggapan teman-teman kita ini? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Teman-teman, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.